Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ujar Nabi, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Ujar Nabi, akan datang suatu zaman, zaman itu penuh dengan tipu daya. Nabi katakan, sekali lagi ulang, ujar Nabi, akan datang suatu masa yang di masa itu penuh dengan tipuan. Sulit membedakan mana benar, mana tidak, mana yang tipuan, mana yang bukan, mana yang data, mana yang fakta, mana yang hoak. Sulit bagi kita. Nah, masa itu ujar Nabi pasti akan datang. Yang tipuan itu merajalela di tahun-tahun itu. Setiap orang mudah untuk menipu. Jelaslah. Namun ketika itu terjadi, Nabi sudah mewanti-wanti kita. Ujar Nabi di zaman itu, ujar Nabi, yukaddabu fiha as-sadiqu wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Di zaman itu orang jujur akan dianggap pendusta dan orang pendusta akan dianggap jujur. Pendusta dianggap jujur, jujur dianggap pendusta. Cukupkah? Belum. Ujar Nabi, wa yu'tamanu fiha al-khain wa yukhawwanu fiha al-amin. Di zaman itu ujar Nabi, orang yang pengkhianat akan diberi amanah. Amanah itu akan diberikan kepada orang khianat. Dan orang yang amanah akan dicap sebagai pengkhianat. Jadi boleh kita katakan yang pengkhianat dianggap amanah, yang amanah dianggap pengkhianat. Ini yang terjadi di zaman itu. Dan semua itu diperburuk, ujar Nabi, wayantiku fiha ruwaibidah. Di saat itu akan mulai banyak orang-orang ruwaibidah yang berbicara perkara-perkara yang bukan ranah mereka. Akan ada kelompok ruwaibidah. Lalu sahabat bertanya, wa mar ruwaibidah? Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, at-tafihul ladzi yatakallamu fi amril 'ammah, yaitu orang bodoh yang berbicara urusan orang banyak. Dalam satu riwayat, dalam satu tafsiran, ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah ketika orang yang tidak memiliki pemahaman terhadap agama tapi nekat berani bicara tentang agama. Akan ada zaman itu, jadi Nabi. Di TV-TV, maaf, kenapa jadi ribut? Karena orang-orang yang kadang memiliki kompetensi dalam agama bicara masalah agama ini sulit jadinya. Dan ini merasa yakin dengan apa yang dia sampaikan, merasa yakin dengan apa yang dia utarakan. Kalau sekedar merasa yakin, setiap orang akan merasa yakin. Cuma yang inya pijak ini sesuai dengan pijakan ilmu, bukan? Kalau hanya sekedar bicara, siapa yang kada bisa? Nah, ketika orang berani bicara sesuatu yang bukan ranahnya, itu ruwaibidah namanya. Ya kada mengerti hukum bicara hukum. Ada loh orang kayak itu kira-kira. Gawian tuh pakai sahan aja. Dipandiri seni masuk, budaya masuk, politik masuk, makrifat ayo. Pokoknya kisah apa aja sini nyambung terus. Paham kada paham urusan kena, yang penting pakai sahan dulu. Nah, orang ini namanya ruwaibidah. Memprotes orang ketujuh, membicarakan agama ketujuh, mendebat, tapi modal dalam urusan agama tuh kedada. Hati-hati juga itu. Orang semakin berilmu semakinnya merunduk, semakin inya berilmu semakinnya ada hendak manui orang. Hanya makin berilmu makin manui orang. Ternyata seorang nang behimat manui orang tuh kada cukup modal. Kaina dulu men kada cukup modal tuh kaina gini dulu. Semakin berilmu ulama itu semakin runduk. Makanya jujur, kalau ada pepatah mengatakan padi semakin berisi semakin menunduk, bujur benar itu. Bukan semakin hebat. Almarhum Abah Gurus Kumpul ketika beliau meijazahkan Quran dan dalail, coba buka di dalam sanadnya itu. Beliau berkata, waqala ahqarul wara, berkata makhluk yang paling hina. Perasaan sidin aku ini hina. Ahqarul wara, berkata sidin makhluk yang paling hina, manusia paling hina. Siapa yang sidin maksud? Ya sidin seorang maksud sidin. Itu perasaan sidin. Makanya setiap orang yang bicara tentang agama dan memang mengerti hukum itu
kita akan katakan alim orang itu karenanya mengerti. Tetapi dalam hakikat yang sebenarnya masalah alim atau bukan itu kadada urusan dengan orang itu mengetahui atau kada. Hanya dikatakan di akhir zaman itu katsirul khutaba wa qalilul ulama. Orang yang berceramah banyak tetapi ulama kada banyak. Nang inya buka buku, inya baca sampaikan, inya dengari ceramah orang lain, inya dengar, inya ingat, inya sampaikan, mudah untuk sekedar menjadi penceramah. Tetapi ulama itu Nabi katakan dikit, padahal pondok makin banyak, padahal majelis-majelis makin banyak. Kenapa jadi ulama makin dikit? Kayak apa orang kalau kada beilmu membuka pondok, kayak apa orang kada beilmu membuka satu pengajian, kayak apa orang kada kan? Berarti logikanya semakin banyak pondok dan majelis semakin banyak dong orang berilmu, belum lagi yang belajar. Tapi Nabi tetap mengatakan bahwa ulama itu makin dikit. Kenapa? Karena ternyata ulama itu dikatakan dalam Al-Qur'an innama yakhshallahu min ibadihil innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ujar Allah sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Nah, pada hakikatnya siapa yang takut kepada Allah itulah yang disebut dengan ulama. Inya mengetahui satu hukum, inya mengerti satu urusan agama. Tapi apakah serta-merta inya disebut ulama? Belum tentu jika inya kada takut lawan Tuhan. Tidak selalu kemudian bisa menerjemahkan bahasa Arab, kemudian apa itu lantas jadi ulama, bukan. Karena Allah yang katakan bahwa ulama itu adalah orang-orang yang takut pada Allah. Jangan pian pikir ulama itu harus memakai pakaian apa saja kemudian berkopiah atau bersurban atau bergamis atau berbulang, bukan. Jika orang itu pakai celana panjang, orang itu pakai baju batik, kadang kada berkopiah, tapi nya takut kepada Allah dan inya tahu yang haram itu haram, yang halal itu halal, maka orang inilah ulama, orang yang takut pada Allah. Inya mengharamkan apa yang Allah haramkan, inya menghalalkan apa yang Allah halalkan. Inya kada berjalan selain di jalan Nabi, inya menyampaikan hanya ilmu-ilmu Nabi. Sekalipun pakaiannya bukan pakaian ulama dan kadada satupun orang memanggil inya ulama, tetap hukumnya inya ulama.